أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى وشرع لنا أفضل شرائع دينه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di majlis yang insyaallah penuh berkah, taklim pekanan yang walaupun malam ini Ustadz kita Ustadz Irwan Fitri hafizahullah sedang berhalangan, jadi kami menggantikan beliau sebagaimana beliau telah menggantikan kami ya. Begitulah ya, saling berganti. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kemudahan melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang insyaallah diridhai dan dicintai oleh Allah. Kita telah mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah, maka mari kita buktikan kalau kita juga cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah, kepada keluarga, sahabat, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas petunjuknya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan dan kajian kita malam ini karena sudah sangat dekat dengan bulan suci Ramadan, maka kami hanya sekedar mengingatkan beberapa hal terkait bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Yang pertama terkait masalah menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa selalu kita saling mengingatkan hal ini? Walaupun mungkin materinya sudah sering kita dengarkan, PSR Daurah Ramadan dan pemaparan seputar Ramadan hampir tiap tahun dilaksanakan. Kenapa hal itu penting? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah kesempatan untuk menambah bekal yang mana kita tahu usia kita tidak lama, usia kita tidak panjang, sementara hari-hari yang akan kita lewati cukup jauh, cukup panjang. Ya, semoga tidak bosan dan semoga selalu dihafal ayat-ayatnya. Ayat 47 dari surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di hari kiamat atau di sisi Allah Azza wa Jalla bagaikan 1000 tahun dalam kehidupan kita. Itu baru sehari. Bagaimana kalau sudah 2 hari? Bagaimana dengan setelah sekian lama atau yang tidak ada ujungnya? Sementara usia kita, ya sebagaimana yang sering kita sebutkan di masjid ini, usia kita itu sangat pendek. Usia umat Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang sering kita sebutkan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku kisarannya hanya 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang melampaui 70. Jadi kalau sudah ada yang berusia 60 70, ya sisa menunggu datangnya malakul maut. Walaupun yang masih muda juga jangan terlalu terlena,
karena begitu banyak yang lebih mudah, lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada masalah ya, karena semuanya memang sudah ditentukan. Yang paling penting adalah ketika itu kita dipanggil dengan panggilan yang paling mulia. Tidak ada panggilan dari seluruh panggilan-panggilan yang ada dalam Al-Quran dibandingkan dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu atau jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan diridhoi, masuklah dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini panggilan terakhir ya. Dari sekian banyak panggilan, ada panggilan sholat, panggilan jihad, panggilan puasa, panggilan sedekah, panggilan menepati janji dan seterusnya. Banyak sekali panggilan dalam Al-Quran, tapi panggilan yang paling terakhir, dan inilah panggilan yang kita harapkan, yaitu panggilan dipanggil oleh Allah, berjumpa dengannya dalam keadaan diridhoi, lalu diperintahkan masuk ke dalam surganya. Nah, usia kita sangat pendek, sementara perjalanan sangat jauh, maka butuh bekal. Kalau ayat yang memerintahkan kita berbekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini ayat terkait dengan haji. Kan ayat awal ayatnya kan al-hajju ashhurum ma'lumat faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, dan seterusnya. Di akhir ayatnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kita tahu haji itu sekarang, Allah taala alam, saya tidak tahu bagaimana berapa hari, tapi umumnya haji reguler 40 hari. Kalau yang lewat travel mungkin ada yang 32 hari, 35 hari, sekitaran itu. Yang VIP mungkin ya belasan hari, atau haji plus. Harinya sangat singkat. Ya anggaplah kita ambil yang paling lama 40 hari. Singkat itu, ya 40 hari, cuma 1 bulan lebih. Dan Allah perintahkan untuk berbekal, wa tazawwadu, berbekallah, padahal cuma untuk 40 hari. Lalu bagaimana dengan yang seharinya bagaikan 1000 tahun? Maka tentu kita lebih pantas untuk berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan ternyata sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan inilah yang kita raih, inilah yang kita ingin capai di bulan suci Ramadan, sebagaimana ayat 183 ya, yang insyaallah akan sering kita dengarkan nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, olehnya karena usia sangat pendek sementara perjalanan sangat jauh, maka butuh momen, butuh sesuatu yang singkat tetapi pahalanya bisa mengalahkan tahunan, ya, bisa mengalahkan atau bisa sebanding dengan orang yang berusia ratusan tahun. Salah satu diantaranya sebelum kita sebutkan Ramadan adalah sholat di Masjidil Haram. Ini biasa sering kami sampaikan kepada jamaah. Sholat di Masjidil Haram, seandainya satu hari saja kita sholat di Masjidil Haram 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu kita satu hari sholat di Masjidil Haram bersama dengan imam. Kata Rasulullah SAW, sholat di Masjidil Haram itu jauh lebih baik 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di luar selain Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, 100.000 itu kalau kita bagi ke 365 satu tahun, ya 365 hari, kurang lebih hasilnya 272. Ya, coba nanti kalau ada yang punya kalkulator dihitung. Berarti hanya sehari sholat di Masjidil Haram itu sama dengan pahalanya sama dengan beribadah sholat 270 tahun lebih. Nah, bulan suci Ramadan juga sama. Ada di dalamnya yudha'afu fihal ujur, dilipat gandakan pahala di dalamnya. Dan inilah intinya, kita selalu menanti momen-momen seperti ini. Apatah lagi kalau bisa menggabungkan antara bulan suci Ramadan dan berada di Masjidil Haram. Nah, itu tentu jauh lebih afdal lagi dan lebih utama lagi. Tapi kalaupun seandainya tidak, maka minimal kita berada di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan
berada di atas petunjuk Allah dan dimudahkan untuk melakukan amal saleh. Nah, inilah sebabnya kenapa kita saling mengingatkan. Nah, untuk mencapai hal itu beberapa hal yang harus kita persiapkan. Walaupun ini agak terlambat kalau baru sekarang disampaikan, tapi insya Allah saya yakin kita sudah dengarkan dari ustaz-ustaz sebelumnya. Yang pertama tentunya adalah selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Walaupun besok misalnya sudah mau masuk Ramadan, tetap kita berdoa, berharap ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan. Karena ya tidak sedikit orang yang meninggal di hari terakhir Sya'ban. Tidak sedikit orang yang meninggal di hari pertama bulan suci Ramadan. Maka kita tetap berharap memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tidak apa-apa kita ulang-ulangi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan, dan seterusnya. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan dan berikan kami kesempatan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah an-niyah as-salihah, niat yang baik, niat yang saleh untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maksudnya apa tujuan kita menyambut bulan suci Ramadan? Apa yang kita inginkan dari Ramadan? Apa yang menjadi sesuatu yang indah di bulan suci Ramadan bagi kita? Jangan sampai pabukanya saja. Karena begitu banyak aneka ragam pabuka, ada pisang hijau, ada jalangkote, ada panada, ya bingung yang mana mau duluan dimakan, ya sampai mungkin ada yang dibawa dibungkus pulang, apa namanya itu, Columbus ya, Columbus ya, kelompok bungkus ya. Nah, ini apa yang menjadi niat utama kita menyambut atau bertemu dengan bulan suci Ramadan? Apakah karena adanya aneka ragam makanan, atau adanya momen-momen kumpul-kumpul, atau adanya sesuatu yang sifatnya duniawi, atau bahkan ada yang menemui cintanya atau jodohnya ya dengan bulan suci Ramadan. Kenapa di pagi hari? Ya, ada jalan-jalan pagi. Ya, kita pahami bahwasanya memang jomblo itu dosa, tapi bukan berarti jomblo dosa ya. Sebagian ulama mengatakan jomblo itu dosa. Artinya mereka tidak mau terlalu lama dalam berdosa, ya, yaitu dalam status jomblo. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika meninggal dunia, istrinya, ya, meninggal istrinya di pagi hari, selesai jenazahnya diurus sampai dikuburkan, sore harinya menikah lagi. Ya. Lalu murid-muridnya bertanya, wahai syekh, wahai imam, ya setidaknya ini adalah hari-hari takziah. Kasihan baru selesai meninggal, baru selesai dikuburkan istri, masa menikah lagi? Tapi jawaban dari Imam Ahmad mengatakan, justru karena saya khawatir, saya tidak tahu kapan saya meninggal dunia, saya khawatir meninggal besok, dan saya tidak mau dipanggil oleh Allah dalam keadaan jomblo, karena beliau memahami jomblo adalah dosa. Ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, apa yang menjadi tujuan utama kita ingin berjumpa dengan Ramadan? Tentu yang kita inginkan adalah di dalamnya kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kita ingin mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, kita ingin pahala yang lebih besar, kita ingin jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan inilah yang kita harapkan dari bulan suci Ramadan, terutama bisa dibebaskan dari api neraka. Ya, ini ayat yang sudah sering kita sebutkan di tempat ini, ayat 71 dari surah Maryam, ya. Wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kita kecuali sudah pasti masuk neraka, dan itu sudah keputusan yang pasti berlaku. Dan di bulan suci Ramadan, sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang, jika awal Ramadan telah datang, maka suffidatis syayatin, syaitan akan dibelenggu. Kemudian futihati abwabul jannah, semua pintu surga dibuka dan tidak ada yang ditutup. Semua pintu neraka ditutup, tidak ada yang dibuka, dan seterusnya sampai pada akhir dari hadis itu, di malam-malam Ramadan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada tiap malam.
Artinya setiap malam ada orang-orang yang dikeluarkan atau yang dibebaskan dari api neraka, dan kita berharap kita salah satu di antara orang-orang yang dibebaskan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Ini yang menjadi harapan kita, ingin berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang ketiga, bagaimana menyambut bulan suci Ramadan adalah at-taubah as-sadiqah, at-taubatan nasuha, at-taubatan nasuha. Betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya bukan survei membuktikan, ya, karena survei sekarang juga ya banyak yang banyak tidak sesuai dengan realita. Tetapi kenyataannya seseorang terkadang berada pada kondisi, keadaan, situasi yang seharusnya dia semangat beribadah. Dia berada di Makkah, berada di bulan suci Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, bahkan mungkin di malam-malam ganjil ada imam yang memimpin salat tarawih baik yang pertama ataupun yang kedua. Ada Imam As-Sudais, ada Imam dulu Syuraim, sekarang Syuraim sudah tidak ada, hafizahullah. Kemudian ada Bandar Balela, ada siapa? Abdullah bin Juhani, dan imam-imam yang lainnya yang masya Allah suaranya sangat membuat kita khusyuk dalam salatnya. Tapi pada kenyataannya ada juga orang sementara salat dia malah merokok di pinggiran Masjidil Haram, dan itu kami saksikan dari Indonesia lagi. Ya, dan itu artinya kondisi, keadaan dan situasi yang seharusnya dia lebih fokus untuk beribadah, tapi ternyata tidak bisa dilakukan. Salah satu penyebabnya selain karena hidayah dari Allah belum ada padanya adalah karena memang hati yang lagi kotor. Maka seseorang itu tidak melakukan kebaikan bukan karena tidak tahu keutamaannya, bukan karena tidak tahu fadilah dari membaca Quran misalnya, dari sholat tarawih misalnya, dari puasa dan seterusnya, bukan karena tidak tahu, tetapi karena memang hati lagi kotor. Maka sebelum datangnya bulan suci Ramadan, ayo kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibersihkan, sehingga ketika ada kesempatan untuk melakukan ibadah, kita melaksanakannya dengan sepenuh hati. Olehnya Imam Utsman bin Affan radhiyallahu taala mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min tilawati kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, suci, dia tidak akan pernah bosan untuk membaca Quran. Ya, biasa kita sudah bangga kalau khatam 1 kali dalam bulan suci Ramadan. Ya, padahal Imam Syafi'i 60 kali khatam ya di bulan suci Ramadan. Dan Utsman bin Affan pernah sholat 1 rakaat 30 juz. 6.236 ayat dibaca dalam satu rakaat. Karena mereka ini yang memiliki hati yang sangat bersih. Bukan masalah fisik. Kalau masalah fisik, banyak orang yang mungkin fisiknya masih mungkin lebih lemah dari kita, tapi masya Allah dari segi ibadah itu kelihatan. Ya, biasanya kalau kita ada masjid yang bacaannya panjang, ya misalnya 1 juz 1 malam, ada beberapa anak muda itu karena dia pernah belajar fikih, dalam bab fikih diajarkan bahwa kalau seorang jamaah itu mendapati rukuknya imam sebelum bangkit dari ruku, maka dihitung dapat rakaat. Oh, dia tunggu itu ruku imam. Ya. Ini sebenarnya kita belajar fikih, hal-hal yang ada keringanan, bukan untuk diikuti keringanan itu, tapi jika ternyata pada kondisi seperti itu, yaitu jalan keluarnya. Tapi ada banyak anak muda lagi ya, tapi kalau nonton sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak terlalu bermakna, biar berdiri 1 jam 2 jam tidak terasa. Nah, apa yang menyebabkan itu adalah masalah hati ya, hati seseorang yang membuat fisik itu kuat beribadah atau lemah beribadah. Baik, kemudian selanjutnya dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah mari kita betul-betul sudah merencanakan apa-apa saja yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Setidaknya sudah ada niat yang baik, sudah ada tekad, dan sudah ada keinginan yang kuat untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Dan kalau itu sudah kita buat,
dan kita sudah tanamkan dalam hati kita, kita akan melaksanakan. Lalu qadar Allah menakdirkan sesuatu yang tidak seperti harapan kita. Ya, misalnya sakit sehingga tidak bisa khatam Quran sekian kali, atau misalnya tiba-tiba harus melakukan perjalanan sehingga banyak ibadah yang kita sudah rencanakan tidak terjadi, atau masih mungkin ya Allah memanggil kita, setidaknya kita membawa niat yang baik, ya setidaknya kita sudah merencanakan. Dan alhamdulillah dalam Islam ini seseorang yang telah berniat untuk melakukan sebuah kebaikan itu sudah dinilai pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi bukan sekedar niat biasa. Kalau dalam hadis itu sampai pada tingkatan alham, ya karena keinginan hati itu bertingkat-tingkat. Ada yang disebut dengan khatir. Khatir itu sekedar melintas, itu belum dicatat, mau itu kebaikan atau keburukan, sekedar terlintas, ya terlintas ingin melakukan ini dan seterusnya, tapi berlalu begitu saja tanpa terulang kembali ingin dilakukan atau ada sesuatu yang ingin dilaksanakan. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan alham, yaitu ada keinginan, bahkan dia sudah pikirkan bagaimana caranya, bagaimana pelaksanaannya dan seterusnya, insya Allah kalau itu kebaikan sudah dicatat, ya sudah dicatat satu kebaikan. Dan kalau dia melaksanakannya dicatat 2 kebaikan, bahkan bisa berlipat ganda. Sebaliknya kalau keburukan itu tidak dicatat, dan kalau dia ternyata lakukan maka dia hanya dicatat 1 keburukan. Tapi kalau sudah sampai pada al-azam itu di atasnya alham, ya, azam itu selain sudah bertekad, memang sudah ada langkah-langkah yang dilakukan, sudah bergerak walaupun mungkin belum terjadi. Misalnya dia mau minum ballo, ya, dia awalnya ada niat, terlintas, kemudian keinginan semakin kuat, lalu sekarang ambil kunci motor, pergi cari di Google Map di mana penjual ballo. Sampai di tempat penjual ballo, habis ballonya, tidak jadi minum, tetap berdosa. Ya, walaupun belum minum ballo. Kenapa? Keinginannya kuatnya, dan bahkan sudah dia pergi melakukannya walaupun belum dia dapatkan. Begitu pula dengan kebaikan, insya Allah sudah dilipat gandakan. Dan alhamdulillah dalam Islam juga, jika seseorang sudah berniat lalu sudah terbiasa melakukan, kemudian ada sesuatu yang menghalanginya, dia tidak melakukannya, Allah tetap mencatat dia sedang melakukan kebaikan itu. Ya, makanya dulu sebelum Covid, orang yang terbiasa sholat berjamaah, orang yang terbiasa menghadiri masjid dan seterusnya, lalu tiba-tiba karena kondisi masjid ditutup, tidak boleh sholat berjamaah dan seterusnya, maka sholatnya sendiri di rumah tetap dihitung sebagai orang yang berjamaah, karena bukan keinginannya dia tidak mau berjamaah, karena kondisi. Seorang wanita yang terbiasa sholat, terbiasa baca Quran, terbiasa ini dan seterusnya, lalu kemudian datang bulan atau datang sesuatu yang menghalanginya, dia tidak bisa seperti kebiasaannya, maka insya Allah tetap dicatat sebagai orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis Riyadhus Shalihin itu, di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin tentang masalah niat. Ada orang, kata beliau, tidaklah kita melewati sebuah lembah. Ini beliau sampaikan dengan pada sahabatnya yang sedang berjuang perjalanan ke Tabuk, perang Tabuk yang cukup jauh di musim panas. Beliau mengatakan ada sebagian orang yang tinggal di Madinah tidak ikut dengan kita dalam perang Tabuk ini, tetapi tidaklah kita melewati sebuah lembah, menaiki sebuah gunung, tidaklah kaki-kaki kita ini tertusuk duri, kecuali mereka juga mendapatkan pahala sama seperti pahala kita. Maka apa masalahnya adalah mereka punya keinginan yang kuat, bahkan semangatnya untuk ikut, tetapi tidak bisa berangkat karena uzur, habasathumul uzur, maka Allah tetap mencatat pahala baginya. Nah, sekarang kita ingin memanfaatkan hal itu, rancang sebaik mungkin apa yang akan kita lakukan, dan mulai mempetakan apa-apa saja. Insya Allah di saat kita baru memulai, di saat kita baru mau berniat, insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait dengan amalan apa saja yang harus kita yang harus kita fokuskan di bulan suci Ramadan. Tentu yang pertama yang wajib, ya semua yang wajib selama dalam kita sebagai seorang muslim yang terbebani, maka di bulan suci Ramadan itulah yang harus kita fokuskan.
Salat 5 waktu tentunya, karena inilah kewajiban yang paling apa istilahnya itu, tidak ada toleransi untuk meninggalkannya. Ya, dari sekian banyak syariat Islam, salat adalah salah satu atau mungkin satu-satunya syariat yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali, apapun kondisinya, ya, bagaimanapun situasinya, terutama bagi yang melakukan safar. Ini sayang, kasihan ya, sebagian jamaah umroh itu ketika perjalanan di atas pesawat melewati waktu sholat, banyak yang tidak sholat, ya, nanti tiba di bandara baru sholat, padahal waktunya sudah lewat, zuhur, subuh sudah lewat. Ada juga yang sholatnya tidak menghadap ke kiblat, walaupun hal ini mungkin bisa ditoleransi, ya, dan memang banyak pendapat ulama tentang hal itu. Tapi menjadi masalah ada yang tidak sholat, alasannya ya karena bagaimana caranya sholat. Nah ini karena tidak paham, tidak mempelajari hukum-hukumnya, sehingga tidak sholat. Nanti setelah sekian jam lewat sholat, bahkan ada yang 1 hari yang tidak sholat, walaupun dengan niat nanti diqadha kalau sudah sampai di darat. Padahal sholat ini, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak boleh lewat waktunya, kecuali karena lupa atau karena ketiduran. Hanya 2 itu. Selebihnya selama kita sadar, tidak boleh kita lewati waktunya. Kondisinya bagaimana? Tidak ada air maka bertayamum. Tidak bisa berdiri ya duduk. Tidak bisa duduk ya baring. Dalam kondisi bagaimanapun, intinya jangan sampai lewat waktu sholat dan kita tidak sholat. Walaupun nanti ada istilah al-i'adah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat yang dilakukan pada waktunya tapi banyak kekurangan di dalamnya dianjurkan untuk diulangi. Ya, saya secara pribadi dalam hal ini biasa sering mengulangi seperti itu. Kalau naik pesawat, ya, waktu sholat sudah masuk, saya tetap berusaha untuk menghadap ke kiblat. Ya, saya biasa ke pramugari atau ke pramugara, tanya kira-kira kiblatnya di mana, cari posisi. Tapi ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang juga, karena kalau semuanya seperti itu, di mana orang mau sholat? Ya. Tapi saya berusaha. Kalau memang tidak bisa, ya duduk di tempat di kursi pesawat, menghadap ke arah mana yang kita anggap merupakan kiblat. Namun setelah tiba di darat, ya berusaha untuk mengulangi sholat itu, karena ada banyak yang tidak terlaksanakan, ada banyak yang tidak terlaksanakan dengan baik. Jadi yang pertama adalah kewajiban-kewajiban, terutama masalah sholat. Yang kedua tentunya adalah puasa yang sudah diwajibkan atas kita, dan puasa ini wajib bagi orang yang memiliki 5 keadaan atau 5 syarat. Yang pertama adalah muslim, ya, kalau dia selama dia muslim maka wajib baginya berpuasa bulan suci Ramadan. Terkait apakah orang kafir itu wajib berpuasa, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ibnul Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah menyebutkan bahwa orang kafir atau non muslim tetap wajib sholat dan wajib puasa. Semua syariat Islam harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, double adabnya, ya, dia diadab karena kafir dan diadab karena tidak sholat. Jadi double adabnya, walaupun kalau dia sholat tidak diterima sholatnya, ya. Jadi karena harus muslim dulu baru diterima. Tapi kita tidak terpanjang dalam hal itu. Yang pertama adalah muslim. Yang kedua adalah baligh. Kalau sudah baligh, maka wajib bagi seorang muslim yang baligh ini untuk melakukan ibadah yang wajib baginya. Dan tanda baligh itu ada 4, 3 untuk laki-laki, 4 untuk perempuan. Yang pertama adalah mimpi basah. Maka kalau kita punya anak-anak, punya adik, punya keluarga yang kalau sudah ada tanda dia mimpi basah, dan misalnya di 5 hari pertama Ramadan dia tidak puasa, itu tidak perlu diganti. Di hari dia misalnya di siang hari dia tidak puasa, dan di siang hari dia mimpi basah, dia datang melapor ke orang tuanya atau melapor ke temannya, bila saya mimpi lain-lain dan basah, maka hari itu wajib diganti. Memang sekarang dia tidak puasa, tapi untuk hari itu wajib diganti, karena dia sudah berada pada zaman atau masa taklif. Adapun hari-hari sebelumnya tidak wajib diganti, bahkan tidak perlu diganti karena memang belum wajib. Tapi di mana dia ihtilam, begitu pula dengan wanita, di mana dia mimpi basah saat itu, maka dia wajib mengganti nanti setelah Ramadan. Hari itu saja, ya, dan besoknya kalau dia tidak puasa ya diganti lagi. Yang kedua adalah mencapai umur 15 tahun.
Ya, jika ada di antara anak-anak kita yang sepertinya tidak ada tanda-tanda dewasanya, ya masih kelihatan kanak-kanak, masih main ini dan seterusnya, kalau sudah mencapai 15 tahun, sebagaimana jumhur ulama mengatakan bahwa itulah masa seseorang balik, ya, ketika sampai 15 tahun. Atau yang ketiga adalah ada rambut yang tumbuh di sekitar kemaluannya. Kalau sudah ada rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan laki atau perempuan, berarti dia sudah balik dan telah wajib baginya melaksanakan segala syariat Islam, dan keburukan yang dilakukan itu sudah dicatat dosanya. Nah, ini tanda-tanda. Ini umum untuk laki, dan untuk perempuan selain yang disebutkan tadi ditambah lagi satu, yaitu haid. Ya, sama juga kasusnya kalau seandainya ada dari anak kita, keluarga kita yang tidak puasa beberapa hari, tapi karena memang belum dewasa, belum balik, lalu kemudian dia tidak puasa di hari tertentu dan di tengah hari dia haid, maka hari itu wajib, hari itu dan hari-hari setelahnya yang dia haid wajib diganti, diqadha puasanya. Nah, ini yang pertama tadi adalah muslim, kemudian yang kedua balik, yang kita sudah sebutkan syarat baliknya. Yang ketiga adalah aqil, berakal. Ya, jadi yang tidak berakal tidak wajib puasa. Termasuk diantaranya adalah al-ma'tu, orang tua yang sudah kehilangan sudah tidak bisa berpikir atau sudah pikun, itu sudah tidak wajib puasa. Jadi tidak perlu repot-repot orang mau menggantikan atau bayar fidyah, tidak ada kewajiban baginya. Ya, dia tidak bayar fidyah, tidak ganti puasa, sama seperti kanak-kanak. Dan ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara isti'adzah, berlindungnya Rasulullah SAW dari hal seperti ini. Beliau salah satu di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, saya berlindung diri kepadamu dikembalikan ke masa kanak-kanak. Ya, karena kan dalam Al-Quran misalnya dalam surah Al-Anbiya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minkum man yutawaffa min qabl wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Sebagian kalian ada yang meninggal sebelum dewasa, masih kanak-kanak meninggal. Ada yang dipanjangkan usianya sampai kembali kepada anak-anak, dan dia tidak mengetahui sesuatu pun, sama seperti kanak-kanak, bahkan namanya dia lupa. Dia kalau sudah keluar rumah tidak tahu yang mana rumahnya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini tidak wajib lagi puasa. Apalagi yang memang sudah hilang akal, gila dan seterusnya. Entah itu gilanya karena memang dari lahir seperti itu, atau gilanya karena tidak lolos jadi caleg. Ada ya? Oh, ada. Lumayan. Ada beberapa rumah sakit menyiapkan memang khusus, ya, ruangan VIP, ya, di rumah sakit jiwa bagi orang-orang yang berusaha mendaftar mencalonkan diri jadi anggota legislatif tapi gagal. Ya, inilah sebab, karena menggunakan politik uang, habis sekian miliar dan seterusnya, tapi suara tidak mencukupi, akhirnya masuk rumah sakit. Nah, kalau sampai ini seperti itu dan dia betul-betul kehilangan akalnya, menjadi orang gila, tidak wajib baginya puasa. Secara singkat, kemudian yang dua tambahannya, jadi tadi muslim, balik dan aqil, kemudian dua tambahannya adalah sehat. Ya, kalau dia sehat maka wajib puasa. Kalau sakit tidak wajib puasa. Nanti diganti setelah bulan suci Ramadan. Kalau dia sakitnya memang sakit yang berkesinambungan, maka tidak wajib lagi puasa. Dia cukup membayar fidyah. Kalau dia divonis dokter ini penyakit dia tidak bisa sembuh lagi, atau dia penyakitnya dia harus minum obat sepanjang sekian tahun, ya, setiap hari dia harus minum konsumsi setiap 5 jam. Intinya dia tidak bisa tinggalkan obat itu, sudah bergantung dengan obat, maka orang yang seperti ini tidak lagi wajib puasa tapi bayar fidyah. Tapi kalau hanya sakit-sakit biasa, maka tetap, ya, kalau dia tidak puasa harus diganti setelah bulan suci Ramadan. Dan tidak semua sakit, ya, jangan juga salah memahami. Ya, ketusuk jarum sakit Ustaz, jadi enggak puasa. Ya, jomblo misalnya ditolak lamarannya sakit Ustaz, ya, tetap puasa. Ya, sakit hati tetap berpuasa. Kemudian yang kelima adalah muqim, ya, tidak sedang safar. Nah, kalau sedang safar maka boleh dia tidak puasa. Nah, ini terkait hukum dari puasa adalah wajib
dan kewajiban puasa ketika 5 syarat tadi terkumpul, yaitu muslim, balik, aqil, sehat, dan muqim. Kalau salah satu dari syarat ini tidak ada, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Karena waktu yang batasi kita, beberapa hal yang ingin penting untuk disampaikan. Untuk masalah fikihnya mungkin nanti masalah wanita yang menyusui, karena yang paling banyak wanita menyusui dan wanita hamil. Tapi untuk amalan yang perlu untuk kita perhatikan di bulan suci Ramadan, selain tadi yang wajib atas kita, yaitu puasa, sholat, dan kewajiban yang lain, adalah hal-hal yang khusus di bulan suci Ramadan. Ada yang sesuatu yang memang dikhususkan untuk diperbanyak. Di antaranya adalah tilawatil Quran. Untuk tilawatil Quran itu ada batasannya. Di luar Ramadan tidak boleh khatam kurang dari 3 hari, atau bahkan sebenarnya 7 hari. Jadi serajin-rajinnya kita baca Quran, jangan khatam kurang dari 3 hari. Itu ada larangannya. Maksudnya jangan sampai kita baca Quran mengkhatamkan hanya dalam 3 hari atau 2 hari khatam Quran. Ternyata ini dilarang. Ya, bahkan ada riwayat sebelumnya 7 hari. Artinya tetap baca Quran, tetapi laksanakan juga kewajiban sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, dan seterusnya, atau sebagai seorang mahasiswa, pekerja, dan yang lainnya. Tetap baca Quran silakan, tetapi batasannya tidak boleh khatam kurang dari, ada 2 hari tadi, kurang dari 7 hari atau kurang dari 3 hari. Kita ambil kurang dari 3 hari. Ini di luar Ramadan. Adapun bulan suci Ramadan itu sudah tidak berlaku, dan itu yang dipahami oleh para ulama kita, sehingga Imam Syafi'i tadi mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari, 60 kali dalam 1 bulan. Dan begitu pula dengan ulama-ulama yang lainnya, karena bukan berarti mereka tidak pernah mendengarkan hadis untuk tidak mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Mereka hafal hadisnya, mereka paham, tapi mereka memahami bahwa itu di luar Ramadan. Adapun bulan Ramadan, Allah lebih mengkhususkan dan lebih mencintai Al-Quran dibaca di bulan Ramadan, karena Al-Quran diturunkan pada inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar yang jatuh pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, ayat 185 dari surah Al-Baqarah. Jadi ini yang khusus, yaitu adalah tilawatil Quran. Tentang keutamaan baca Quran dan menghafal Quran, saya kira kita sudah sering dengarkan. Tetapi inilah yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan. Fa innahu syahru tasbihin wa qur'anin. Ya, dalam syair seorang Arab, ya dalladzi ma kafahu dzambu fi rajabin wa sya'ban hatta asarabahu fi syahri, ya dalladzi ma kafahu dzambu fi rajabin hatta asarabahu fi syahri sya'bani, laqad adhallakum ba'dahuma syahru shaumi fala tusayyiruhu aidan syahru isyani. Intinya adalah, wahai orang-orang yang tidak puas dengan dosa di bulan Rajab sehingga berdosa lagi di bulan Sya'ban, ketahuilah setelah 2 bulan ini ada bulan puasa. Janganlah engkau jadikan bulan ini sebagai bulan bermaksiat, tapi ingatlah bulan ini adalah fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Ini adalah bulannya banyak bertasbih, berzikir, dan banyak baca Quran. Jadi yang harus kita perhatikan di bulan suci Ramadan adalah tilawatul Quran. Yang kedua adalah berdoa. Ya, berdoa. Di dalam surah Al-Baqarah itu tentang ayat-ayat puasa itu kan mulai dari 183, 184, 185. 186 bukan ayat puasa. 187 ayat puasa. Jadi antara ayat-ayat puasa ada celah masuk, ada satu ayat yang tidak ada kaitannya dengan puasa, tidak berhubungan pembahasan puasa, yaitu pembahasan doa. Wa qala rabbukum ud'un wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat 186. Ini tidak ada kaitannya dengan puasa, tapi dia masuk di tengah-tengah ayat puasa. Ini menunjukkan bahwa di bulan suci Ramadan yang perlu diperbanyak adalah puasa, adalah berdoa. Dan ada keadaan tertentu di dalam bulan Ramadan itu memang doa kita mustajabah. Di antaranya adalah saat berpuasa sendiri dari awal sampai buka, itu adalah keadaan untuk paling baik berdoa. Yang kedua adalah menjelang buka puasa.
Jadi ini memang momen-momen untuk kita banyak berdoa. Ditambah dengan hari-hari biasa atau hari-hari biasa seperti di malam terakhir, sepertiga malam terakhir, dan di malam Lailatul Qadar tentunya adalah hal yang sangat kita harapkan. Kemudian selain dari itu adalah tilawatil Quran tadi, berdoa, kemudian sholat lail atau qiyamul lail. Ini amalan yang khusus atau amalan yang seharusnya tidak kita tinggalkan selama bulan suci Ramadan. Kalau di luar Ramadan kita malas-malas atau mungkin banyak bolong-bolongnya tidak sholat witir, maka jangan sampai di bulan suci Ramadan satu malam berlalu tanpa witir, ya, tanpa tarawih minimal ya 13 atau 11 rakaat, ya minimal 11 rakaat bagi yang mau mengikuti madhab itu, atau yang ingin mengikuti madhab yang lain yang mencapai 20 rakaat atau 23 rakaat, 21 rakaat, ya silakan. Dalam hal ini ulama kita tidak terlalu memperdebatkan, ya. Pilih silakan yang mana dianggap bisa kita lakukan, minimal 11 rakaat, adapun maksimalnya tidak disebutkan. Sebagian sahabat ada yang melaksanakan 20 rakaat, dan itu yang dipakai di Masjid Haram dan di Masjid Nabawi, ya 20 tambah witir 23. Kemudian tadi terkait dengan ibu yang hamil dan menyusui, ini saya tutup karena ini banyak pertanyaan masuk terkait yang menyusui ataupun yang hamil. Secara umum ibu hamil dan ibu menyusui tidak ada, yang saya tahu, yang saya pelajari, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran 37 114 surah 6236 ayat, tidak ada yang membahas tentang wanita hamil dan wanita menyusui tidak puasa atau terkait puasanya ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian dari hadis-hadis yang ada dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan semua kitab-kitab hadis juga tidak ada dalam hadis secara tekstualnya menjelaskan tentang puasa orang wanita hamil dan menyusui. Artinya apa? Di masa Nabi wanita hamil dan menyusui itu berpuasa, ya, tidak ada masalah. Terus kapan jadi masalahnya? Mungkin setelahnya. Ada sebagian wanita yang hamil lemah kalau dia puasa, khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap janinnya, dan memang sudah banyak, ya, dengan penemuan-penemuan yang ada dengan teknologi kedokteran dan seterusnya, ya, bahkan sebagian dokter memang melarang untuk wanita yang sedang hamil untuk puasa terus-menerus, minimal diselang-seling. Nah, apakah ini rukhsah dan bagaimana menggantinya? Sebelum membahas tentang hukum daripada ibu hamil dan wanita menyusui ini, karena jelas tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya dalam hadis, maka otomatis ulama akan mengambil hukum qiyas atau analogi. Tapi kemana perginya? Nah, sebelum kita sebutkan kemana perginya, kita sebutkan dulu beberapa kendala atau beberapa kondisi manusia yang tidak puasa. Yang tadi kita sebutkan adalah orang sakit. Orang sakit jelas boleh tidak puasa dan hukumnya harus mengganti setelah bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah orang yang tua, tidak juga sakit, tapi fisiknya sudah lemah, ya, dia tidak dikategorikan sakit. Kalau diperiksa sehat, cuma dia sudah tidak bisa puasa. Dan inilah yang dibaca oleh Abdullah bin Abbas, wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, kan bacaan kita wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Beliau membacanya wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, orang yang sudah berat berpuasa karena mungkin faktor usia atau faktor fisik dan yang lainnya, maka orang seperti ini hukumnya adalah tidak usah puasa dan tidak wajib puasa, cuma wajib bayar fidyah saja. Satu hari dia tidak puasa, satu porsi orang makan. Nah, ini jelas hukumnya. Nah, sekarang ibu hamil dan menyusui kemana perginya? Apakah seperti orang sakit atau seperti orang tua yang tidak bisa puasa karena khawatir fisiknya lemah dan seterusnya? Nah, sebagian melihat dia seperti orang sakit. Nah, kalau dia berarti seperti orang sakit, boleh tidak puasa saat itu dan nanti diganti, bukan dengan membayar fidyah. Karena orang sakit itu bukan dengan bayar fidyah, tapi ya mengganti. Sebagian yang lainnya melihat, oh dia tidak sakit, coba cek kesehatannya, oh sehat, bayinya sehat,
Ya, cuma dikhawatirkan saja ada masalah kalau dia puasa. Berarti dia tidak sakit sebenarnya. Berarti dia sama seperti orang tua, yaitu cukup bayar fidyah, tidak perlu puasa tapi cukup bayar fidyah. Nah, ada yang lebih ekstrim, dia melihat dua-duanya masuk. Dia seperti orang sakit dan juga sama seperti orang tua. Jadi apa? Dilihat kalau dia khawatir terhadap dirinya, berarti itu karena dia sakit khawatir, maka dia ganti puasanya. Tapi kalau dia khawatir terhadap dirinya dan khawatir terhadap anaknya atau janinnya, maka dia harus ganti dan bayar kafarah double. Ya, sudah harus ganti, bayar fidyah lagi. Nah, itu ada sebagian mazhab. Kami di Dewan Syariah Wahda Islamiyah dalam beberapa liqa ilmi yang lalu memutuskan bahwa untuk wanita hamil dan menyusui itu hukumnya adalah sama seperti orang sakit. Ya, dia harus puasa, mengganti puasanya, dan dianjurkan untuk menyelesaikan utang-utangnya sebelum Ramadan tiba lagi. Jadi Bapak Ibu yang masih punya utang Ramadan di tahun lalu, masih ada waktu untuk menyelesaikan di hari-hari terakhir ini ya, sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kecuali bagi ibu yang tiap tahun melahirkan dan menyusui. Tahun ini hamil, tahun depan melahirkan, menyusui, tahun depannya hamil lagi sampai 20 tahun. Ya, pekerjaannya hamil menyusui. Ya, ada seperti itu. Ya, dan salah satu dari istri ya pernah mengalami seperti itu, hamil menyusui. Salah satunya. Maka kalau memang kondisinya seperti itu, maka ya dia bayar fidyah. Ya, tapi tetap kita anjurkan untuk kalau bisa puasa ya puasa. Tapi kalau sudah sangat sulit, hamil lagi dan seterusnya ya bayar fidyah. Tapi ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.